Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami punya Bapa yang baik, kami punya Tuhan yang sangat luar biasa setia. Amin. Kami percaya bahwa Engkau lebih di atas segalanya. You are so faithful, Lord. Kami tinggikan Engkau, kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami hanya ingin menyembah dan berterima kasih, Tuhan. Semua kebaikan Tuhan, saya percaya kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami ingin berterima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you for everything. Kami tidak bisa balas, tapi kami ingin menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu selamanya.
Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kami percaya Kau Bapa yang baik. Engkau mencurahkan kuasa-Mu buat setiap kami. Engkau Bapa yang hebat. Saat kami datang dan meninggikan Engkau, kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Amin. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, jemaat sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Amin. Again. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Amin. Amin. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau naik ke surga dan Kau mencurahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Amin. We give you praise. Amin. Mari angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
sanjung Engkau Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau awal dan akhir. You are Alpha and the Omega, yang memimpin hidup kami dan yang menyertai kami. Amin. You are Alpha and the Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and the Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are
Engkau segala kemuliaan Tuhan, bagi Engkau segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau selalu baik buat kami. Engkau Bapa yang paling baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan amin. Amin. Give it to You are the King. Kau Raja di atas segala raja. Thank you, Jesus.
Yesus kita dahsyat. Boleh bilang kiri kanan, Tuhan kita dahsyat. Suci boleh katakan amin. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Silakan kembali. Boleh hanya lagi. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di momen di mana Yesus naik ke surga, dan kemudian Dia tidak membiarkan kita sendiri. Setuju boleh katakan amin. Nah, kita mencatat bahwa ketika Dia ditinggikan, Dia naik ke surga, Dia bilang, I send you the Holy Spirit. Aku memberikan kepadamu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Setuju boleh katakan amin. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Sebab itu ada ayat yang bilang, barang siapa yang kemudian menghina atau kepada pribadi ini, dikatakan, ada ayat yang berkata bahwa kau tidak akan mengalami pengampunan. Yang kemudian merendahkan, karena ini pribadi daripada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu kalau tidak ikut kebaktian kemarin, my husband as a senior pastor Revival Worship Church share firman Tuhan yang so powerful, sangat-sangat memberkati ya. Saya pribadi aja yang sudah sering dengar beliau berkhotbah, itu kemarin sangat-sangat memberkati Saudara. Karena saya percaya bahwa hidup kita ini adalah suatu perjalanan yang panjang, suatu gambaran berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kita tidak sendiri. Kita bahkan menulis cerita yang Tuhan mau Dia tulis dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dengar bilang haleluya. Bapak Ibu, dan ada hari Sabtu nanti ada 5 orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, mengalami Tuhan, lahir baru nanti pada hari Sabtu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan singkat pada saat ini, bahwa perjuangan kita, bagaimana kita mau mengalami kuasa Allah yang dicurahkan. Mungkin ada orang yang bilang, oh ya berdoa betul. Beberapa waktu saya merasakan bahwa ada dorongan yang begitu kuat untuk terus berdoa. Kadang fisik udah lemah ya, saya ambil puasa, doa saya nggak tahu, pokoknya rasanya pengen doa. Kadang-kadang ya kalau di waktu-waktu yang dulu saya ada kadang desakan seperti itu, kadang-kadang ada hal-hal yang akan terjadi sesuatu gitu saudara ya. Dan kemudian Tuhan sudah taruhkan terlebih dahulu doa. Saudara, saya ingat suatu waktu saya telepon Sister Della. Saya malam saya mimpi, dan kemudian saya dari dulu kalau mimpi itu 90% itu bener-bener jadi. Kalau yang negatif ya saya tolak ya, tapi biasanya jadi. Jadi saya mimpi papanya, dan ketika mimpi itu kadang ada impresi. Saya nggak bilang suara Tuhan ya, karena kadang ada orang gampang banget bilang suara Tuhan ya. Jadi ya bisa juga, tapi ada impresi dalam hati yang ngasih tahu, kayak mau bilangnya papanya baik. Dan mungkin seperti ada dorongan untuk kasih tahu. Saya telepon, saya bilang, Del, cuman mau bilang Papa Della baik. Papa Della mungkin menurut cerita Della bukan tipe mungkin yang mungkin seperti orang tua saya juga ya, bukan yang peluk dan yang lain, tapi orangnya baik. Cara menyampaikannya mungkin berbeda ya, setiap kita punya orang tua yang berbeda. Tapi saya bilang, papa kamu baik. Saya nggak tahu. Terus saya bilang, sering-sering banyak jalan, banyak ketemu, pokoknya spend time dengan papa. Saudara, abis ngomong gitu ya saya berdoa juga. Beberapa waktu kemudian papanya jatuh, dan kemudian di tulang ekornya juga patah, dan kemudian drop. Habis drop juga berturut-turut gitu saudara, sampai kemarin juga
kayak hampir mau kehilangan kesadaran ya, kayak seperti itu. Saudara, jadi kadang-kadang saya aduh baru mimpi, saya mau kasih tahu nggak enak. Suatu waktu ada seorang teman perempuan, dan saya bukan mimpi, cuman ada impresi dalam hati. Tapi saya nggak enak mau ngasih tahu karena kita bukan yang dekat banget. Cuman saya kasih tahu, saya mau kasih tahu nggak enak. Saya bilang be careful, dia jalan hubungan dengan seseorang. Cuma saya bilang be careful with that man. Ini mah nggak enak mau ngomong, kan kita juga orang punya pribadi, privacy ya. Tapi very strong. Jadi yang saya nggak bisa bikin apa-apa, saya doa. Aduh Tuhan. Dan kemudian dengar ya memang akan menjalani pernikahan. Aduh, saya bilang gimana ya, mau bilang nggak enak. Itu kan pribadi orang. Tapi sangat-sangat jelas. Maksudnya that person itu berbahaya. Maksudnya bukan berbahaya gimana, bukan soal baik gak baik, tapi mungkin ada something kita nggak tahu ya saudara. Dan saya memang ketemu bareng. Aduh mau ngomong gak enak. Sampai akhirnya saya pikir ya udahlah, saya berdoa aja. Dan kemudian beberapa waktu kemudian lewat semuanya, dan nggak sengaja ketemu di Instagram. Dan kemudian saya komen dan kita teleponan, dan dia bilang semuanya betul. Dia mengalami titik terendah yang tidak pernah dia pikirkan. Bukan terendah, paling rendah sekali. Dan memang dia bilang dia udah tahu sebenarnya. Bahkan udah ada yang bilang, ya kadang kan kita ada keputusan. Iya Bapak Ibu ya. Jadi situ aduh saya bilang kayaknya saya mesti kasih tahu next time karena nggak enak. Suatu waktu ada seorang teman saya juga yang justru juga dulu melayani bareng. Kadang saya nggak tahu ya, bisa mimpi, kadang yang cuma tidur dikit tapi nggak tidur. Kemudian kayak mau bilang lihat apa enggak, saya nggak ngerti, saya nggak berani bilang penglihatan. Saudara, cuman ini kan masih buka mata. Saya baru tutup mata, kenapa langsung ada kayak film, kayak gambar. Aduh, saya selalu suka bilang kalau nggak pagem atau orang terdekat juga. Jadi kalau kejadian nanti, ya kalau saya ada tolak-tolak ya, tapi kan kita nggak enak juga harus ngomong ya. Kadang saya nggak tahu, orang punya privacy, saudara, dan kasih tahu bahwa problem akan ada problem besar dengan keluarganya. Nah sedang mengalami problem. Aduh saya nggak enak, saya telepon. Tapi sebagaimana saya mau ngasih tahu ya, nggak enak saudara, nggak jadi lagi saudara. Kemudian beberapa waktu kemudian baru, dan itu very clear kata-katanya yang dapat dalam hati. Kemudian adalah satu momen saling telepon, dan begitu telepon dia bilang kita sudah dalam sidang perceraian. Aduh, karena begitu kuat bilangnya ini mau bercerai. Hah? Orang lagi bareng, anak Tuhan saudara. Aduh, gimana ya? Jelas sekali saya bilang sama suami saya, Dad doa. Saya kok nggak tahu ya, jelas sekali Dad bahwa akan bercerai. Enggak kok, ini lagi aman-aman. Begitu telepon ternyata sudah di sidang dan sudah dekat ketuk palu. Jadi tidak mungkin untuk pulih lagi saudara ya. Saudara, di situ dan banyak sekali, itu bukan sekali dua kali. Artinya bahwa saya cuma pengen beritahu saudara bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau untuk kita mengalami kuasa Tuhan, kita perlu maju dan memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan. Saudara, orang yang berdoa dan orang yang memang rindu untuk berdoa, orang yang menyembah Tuhan dan rindu banget untuk menyembah Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Orang yang beribadah dan rindu banget untuk beribadah, orang yang melayani dan rindu excited banget untuk melayani, there's the difference. Suci boleh katakan amin. Karena saudara, yang paling tahu itu saya dan saudara, apakah semua keinginan itu datang dari sini. Dan kalau mungkin sudah, ya udahlah, karena sesuatu yang memang, oh ya saya mesti berdoa, saya anak Tuhan mesti baca firman, saya anak Tuhan harus beribadah. Tapi berbeda kalau kita tahu, oh ya saya harus sungguh-sungguh dari sini, saya harus ingin menyembah Tuhan, saya harus putuskan, I choose to worship Him. Bahkan ekstrim, artinya bahwa dengan kesungguhan hati saya memilih untuk mengejar Tuhan. Itu sebuah pilihan
Setuju, boleh katakan amin. Dan kemudian nanti kuasa Allah dicurahkan, dia akan guide kita, dia akan tuntun, dan dia akan nyatakan yang ini hati-hati, yang ini jangan. Itu dari suatu hubungan kedekatan, saudara. Dan apa firman Allah? Bagaimana kita mau mendekat kalau Anda dan saya tidak berusaha untuk memutuskan? Saudara, dari dulu saya termasuk pribadi yang cukup berani mengambil keputusan, saudara. Artinya ya kalau mau serius, kalau mau melakukan sesuatu all out dari dulu, saudara. Maksudnya saya ingin melakukan sesuatu, tidak mau setengah-setengah. Tetapi kan dalam perjalanan kadang juga ada proses. Atau bahkan orang makan tiap hari makan nasi, tiap hari makan nasi, lama-lama juga ada masanya stagnan atau bosan. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang kita harus excited. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita baca firman Tuhan, saudara. Secara singkat saya ingin share, karena waktu kita sudah banyak menyembah Tuhan ya. Saya share singkat. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 10 ayat ke-9, dia katakan seperti ini: Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi Tuhan sedang bicara bahwa kalau kamu ingin kenal aku, lewat jalan. Kalau kamu ingin hidup dalam kekekalan, menggenapi panggilan Tuhan, hanya lewat Yesus, saudara. Firman Allah berkata, dan bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan? Dia katakan apa? Lukas 13 ayat ke-24. Di situ dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi perjalanan iman kita tuh ada sebuah pilihan. Yang pertama, dia katakan bahwa pintunya itu sesak. Artinya tidak banyak orang yang akan di sana, dan kalaupun di sana kita berdesak-desakan. Pintu yang sesak artinya orang mau ke pintu yang lebar dong. Kalau mungkin pada saat sekolah minggu kita suka melihat ada gambar-gambar yang digambar, kalau surga itu pintunya kecil, kalau neraka itu pintunya lebar. Jadi yang surga itu sesak, dan kemudian neraka itu lebar. Sampai ada yang bilang bahwa kalau mau ketemu Marilyn Monroe, sebaiknya ke pintu yang lebar. Kalau mau ketemu Elvis, Michael Jackson, sebaiknya di sini. Di sana bisa party bareng, saudara. Dan firman Allah berkata, pintu yang sesak. Apa kata Alkitab tentang pintu yang sesak? Dalam bahasa Yunani, pintu yang sesak itu dikatakan apa? Ada satu ayat diberkata seperti ini. Lukas 13 tadi ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jadi saudara, ada banyak orang ternyata. Pintu yang sesak dalam bahasa Yunani dikatakan stenos, atau dibilang juga sempit, saudara. Atau gerbang pule yang sempit sekali. Sehingga dikatakan kita harus berusaha. Setuju, boleh katakan amin. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mengikut Tuhan, itu perlu daya juang. Setuju, boleh katakan amin. Perlu usaha, boleh katakan bersama dengan saya, usaha. Kenapa orang yang tidak berusaha ya tidak bisa masuk ke pintu yang sesak itu. Sehingga dari dulu saya mengikut Tuhan, saya tahu ada banyak yang saya lakukan, menambahkan dari iman saya, usaha untuk saya maju, menambahkan dari pengenalan saya tentang Yesus, usaha supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan, menambahkan dari kepercayaan saya sudah selamat, saya Kristen, apa? Usaha lagi, saudara, untuk apa? Mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia setiap hari. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik.
Coldplay lebih dari hari kemarin. Setuju boleh katakan amin. Itu yang selalu saya ingat. Keputusan saya untuk berjuang. Apa mungkin contoh sehari-hari? Kadang kita doa capek juga ya, lemes juga gitu, punya kesibukan. Bapak Ibu, untuk menyembah Tuhan, untuk ibadah, kita punya banyak sekali kesibukan tingkat tinggi. Tapi saya selalu ingat, kalau saya ketemu dengan orang penting, saya pasti ada waktu, saya cancel yang lain. What about Jesus? Bagaimana dengan Yesus? Setuju boleh katakan amin. Kadang kita tanpa kita sadari, coba saudara, contoh Coldplay lah, orang bisa dia jual barangnya dulu atau dia ngutang sana hanya untuk supaya bisa beli tiket Coldplay. Kemarin kami menghadiri ulang tahun dari promotor Coldplay, saudara, dan mereka bilang apa? Bapak Ibu tahu nggak? Semua Yesus. Anda lihat, bikin konser mereka doa puasa. Can you imagine? Konser sebelumnya Ed Sheeran, satu malam sebelumnya Pak Gem, saya, kami diminta untuk mendoakan lapangan konser dari Ed Sheeran. Mungkin bertanya, boleh nggak? Emang salah, saudara? Betul. Dan begitu makan malam, jadi besok acaranya, pastor kita makan bareng. Oke. Udah doa semua karena Ed Sheeran tidak akan naik biarpun sudah dibayar mahal kalau hujan. Jadi Bapak Ibu, mereka sport jantung. Begitu diajak makan malam kita di hotel, besok acara Ed Sheeran, karena open air ya, terbuka. Saudara tahu, kita udah makan, saya tanya ayo makan, mereka bilang thank you tante, kami puasa. Can you imagine? Bapak Ibu, harusnya kan nggak perlu juga, betul? Ini kan mungkin, oh ini bukan rohani. Bukan Bapak Ibu. Saya bilang beberapa teman yang lain, doa puasa itu bukan supaya misalnya gini, oh kalau ada kesulitan saya doa puasa supaya Tuhan buka. Bukan. Doa puasa membuat Anda dan saya merendah. Doa puasa membuat Anda dan saya mengenal Dia lebih, bukan supaya Tuhan buka jalan. Bukan. Saudara, kita mau doa pun banyak. Orang yang naik ke Gunung Kawi juga banyak, mereka doa puasa 40 hari. Tapi doa puasa yang disertai dalam Yesaya 58, disertai dengan keinginan untuk know, I just want to know you Lord. Aku ingin kenal Engkau, bukan untuk lebih rohani. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang merasa, oh saya puasa nggak berhenti 24 jam, 24 hari. Hello. Dan itu tidak membuat Anda jauh lebih rohani. Seharusnya membuat kita menjadi tidak ada apa-apanya, dan Anda akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Doa puasa dalam Yesaya 58 dikatakan bahwa justru kita tanggalkan semua kekurangan kita, keterbatasan kita, sifat kita itu ditanggalkan, direndahkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh kenal Dia lebih lagi. Bagian nanti firman Allah berkata, ketika Anda dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, dalam Yakobus berkata, tangannya yang kuat yang akan angkat. Saudara tahu ketika konser Ed Sheeran, saya pagem itu di samping semua pejabat-pejabat semua. Saudara, tiba-tiba hujan. Saya langsung ngobrol dengan teman-teman yang lain. Keluarga dari promotornya sembah Tuhan, semua kita doa, Tuhan ini kalau hujan Ed Sheeran akan batal tampil, dan itu kerugiannya sudah luar biasa pastinya. Hujan di Gelora Bung Karno ya, dan kemudian Stadion Madia, dan kemudian saudara Bung Karno, dan kemudian saudara tahu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dia langsung cerah lagi. Saudara lihat, bukan karena mereka juga, oh iya saya punya pengalaman. No, saudara, setiap konser, mamanya kan suka kirim WA, dan waktu saya lihat
Dia bilang jangan takut, Tuhan pasti tolong, ada kemuliaan Tuhan. Karena kita suka pikir kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman bekerja itu kurang rohani. Salah saudara. Alkitab mencatat apapun yang dikerjakan, lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu ada yang sebagai pengusaha, ada yang properti, ada yang asuransi, ada yang modeling, ada yang bekerja di bank, ada yang pengusaha, ada yang menjadi ibu rumah tangga bahkan. Saudara, itu sebenarnya kan kalau orang mau bilang itu sekuler, padahal tidak ada kata sekuler dalam Alkitab. Setuju boleh katakan amin. Itu disebut oleh orang. Saudara, jadi ketika saudara ada usaha, duduk di kaki Tuhan, berlutut. Kalau Anda mau puasa, kalau Anda mau berdoa, bilang Tuhan beri hikmat, aku tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Di tempat ini ada banyak pengusaha, ada anak-anak muda juga yang mereka dari IO ya, Gaby dan yang lain, ada dari asuransi, modeling, ada kuliner, ada juga yang usaha yang lain. Saudara, ada yang bekerja di kantor, ada yang sampai bilang cepet-cepet pulang kerja, cepet lari-lari. Supaya apa? Dia bilang pengen nyembah aja, pengen bersyukur kepada Tuhan. Saudara, jadi tidak ada perbedaan, saudara, antara orang yang bekerja sekuler dan berpikir bahwa kuasa Tuhan tidak bisa bekerja di situ. No, justru saudara, andalkan Tuhan. Kita berjuang supaya hidup seperti yang Tuhan mau. Masuk ke pintu itu, ada Bonbite, ada juga yang usaha makanan lainnya. Saudara, Anda perlu mengandalkan Tuhan, dan kita berjuang masuk ke pintu, ke jalan yang Tuhan mau. Andalkan Dia, dan engkau akan dibawa. Dia katakan sampai ke rumput yang hijau. Dia bisa buka jalan ketika Anda datang berjalan bersama dengan Tuhan dan berjuang. Setuju boleh katakan amin. Karena pintu yang sesak tidak banyak orang ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Ketika ada masalah di tengah keluarga, berjuang, usaha, saudara, kita perlu sabar, kita perlu mengendalikan diri. Setuju boleh katakan amin. Ketika ada masalah di dalam hubungan, kita perlu juga berjuang untuk apa? Bisa melepaskan pengampunan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ada orang bertanya, boleh nyanyi ke konser Coldplay nggak? Saya konser Celine Dion, saya ketemu langsung dengan beliau. Pak Gem juga ikut. Apakah berdosa nggak? Yang salah, orang yang bilang nonton bioskop berdosa nggak? Yang salah, yang nonton sambil bikin film di dalam, itu yang salah. Waktu Benny Hinn turun dari Amerika pesawat, orang berpikir dia akan pakai jas. Haleluya, urapan luar biasa. Dia turun pakai celana pendek, pakai singlet, pakai topi. Dia bilang, kalau saya anak-anak masih kecil, saya ajak ke Disneyland. Itu kan sekuler kalau menurut orang ya. Ini kurang kudus. Haleluya. Saudara ya kan, dulu juga nggak boleh makeup. Oh ya Allah, gitu saudara. Ya dulu suami saya ketemu suami saya, saya tanpa polos, itu saudara, imut saudara ya. Saya pengen menyenangkan hati Tuhan, ya nggak masalah saudara ya. Tapi bukan berarti juga harus, oh ya berarti nggak juga saudara ya. Ada orang yang nggak makeup juga udah imut. Lihat Bu Vita, cakep. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Jadi kita suka salah kaprah. Lagu Balonku Ada 5 itu bukan lagu penyembahan, itu lagu sekuler. Betul ya. Orang yang bekerja, kita suka bilang sehingga kita kemudian berpikir, kalau ini Tuhan nggak terlalu tolong. Justru ketika Steffi lagi bangun usaha, andalkan Tuhan. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong beri hikmat, buka jalan, pertemukan. Vivi anaknya yang kecil modeling, apakah itu berdosa? Saya bahkan percaya anak ini akan diangkat Tuhan dengan cara yang luar biasa. Balonku Ada 5 itu lagu sekuler, tapi dari kecil kita nyanyi. Setuju boleh katakan amin.
Dari kecil kita nyanyi lagu sekuler, lagu Manado. Saya kan ada Manado bule, saya kan Vi. Saudara, itu jadi kita suka mengkotak-kotakan. Saudara, Paulus itu dia juga bekerja. Ada orang yang full time, full heart. Tapi ada orang yang sambil dia bekerja, dia mengandalkan Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi berkat perpanjangan Tuhan, menolong banyak orang. Setuju, boleh katakan amin. Dia bisa memperkerjakan banyak karyawan. Dia bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan ketika dia diberkati, dia bisa menolong banyak orang. Dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bapak ibu, ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu pun mulia, itu pun rohani. Setuju, boleh katakan amin. Ada yang jualan online, itu tidak berdosa, itu tidak rendah. Yang bawa Gojek, bawa Grab, asuransi, apapun itu hebat, itu mulia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya punya beberapa teman yang dia jualan asuransi kerjanya. Saudara, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kan orang suka bilang, oh, darah Yesus, saya tidak akan sakit. Ya dulu saya juga seperti itu. Tapi ketika saya kenal Tuhan, ternyata hidup itu masih injak tanah. Setuju, boleh katakan amin. Hidup itu masih injak tanah. Jadi Bapak Ibu yang bekerja, berusaha, mari berjuang, libatkan Tuhan. Biarkan kita hidup, kebenaran Allah itu akan mengalir dimanapun Anda berada. Ketika engkau sedang jual rumah, properti, Tuhan campur tangan. Dan Tuhan buka jalan dengan cara yang luar. Yang setuju boleh katakan amin. Cara yang luar biasa. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya di gereja. Setuju boleh katakan amin. Bukan hanya untuk menolong kita ketika kita menyembah doa. Ketika kita keluar dari gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, Anda izinkan dia, lipatkan dia. Dan biar kuasanya mengalir. Dia akan kasih impresi. Dia akan kasih tahu, be careful. Dia akan bilang hati-hati. Ada orang yang jahat akan menjahati Anda. Dia akan tuntun, dia akan urapi, lipat gandakan setiap talenta. Karena firman Allah berkata, ketika engkau berjuang, masuk, dia akan bawa Anda ke momen-momen yang mengagumkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, sebab itu jangan pernah merasa berdosa ketika engkau bekerja. Ada orang yang melayani full time, amin. Mereka memberikan waktu yang terbaik. Tapi juga ada orang yang melayani sambil dia ada bekerja, dia berbisnis, tapi dia juga ada waktu. Aku mau melayani Tuhan. Tuhan sudah baik banget, aku bisa balas apa? Ibu Inga pernah bilang, Tuhan sudah terlalu baik buat kami. Kami mau bilang apa, mau balas apa? Bapak Ibu, saya percaya kalau kita ditanya, itu satu momen yang akan kita bilang, Tuhan terlalu baik. Saya bilang sama kemarin ya, saya share di Banjarmasin, kalau saya tidak ada kesempatan lagi untuk melayani di atas mimbar, bukan berarti saya akan berhenti melayani. Karena melayani bukan jadwal, melayani bukan panggung. Setuju boleh, melayani bukan karena uang. Setuju boleh katakan amin. Bukan undangan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Pak Charles tahu persis yang bantu di jadwal. Saya dari dulu mengikut Tuhan, saya bilang, saya hanya ingin melayani Engkau. Nggak usah mikir yang lain, ingin melayani Engkau. Saya ingin yang melayani, saya berjuang supaya jangan keluar dari yang jalan yang Tuhan mau. Salah satu arti kata berjuang itu argo. Salah ngomong lagi. Baca dulu. Soalnya ada nama orang di situ ya. Coba kita ngomong bareng-bareng. Salah satu, dia bilang apa? Berjuang itu kita firman Allah berkata, saudara, dikatakan kamu harus berjuang masuk ke pintu yang sempit itu. Dan firman Allah bilang ini kita harus argonizomai. Boleh bilang bersama dengan saya, bukan siomay ya. Kebetulan Bu Vita jual siomay dan hauce. Coba ya, coba bilang sama-sama. Kata berjuang itu bahasa Inggrisnya strive. Boleh bilang strive. Tapi bahasa Yunaninya agonizomai. Boleh bilang 1, 2, 3. Ingat-ingat kalau lemes, kalau down,
Kalau dikecewakan orang, kalau difitnah orang, kalau jalan tertutup, ingat ini bukan siomay tapi mendekati ya. Agonisomai artinya aku harus berjuang, aku harus press on, aku harus melangkah. Agonisomai. Coba 1, 2, 3. Agonisomai. Ketika dokter bilang kayaknya kamu ada kanker, kayaknya ada penyakit yang lain. Agonisomai. Aku berjuang, percaya Tuhan sudah sembuhkan. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia katakan artinya berjuang, artinya menderita tapi kita berusaha. Itu artinya Anda berjuang. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan. Saya undang kita bangkit berdiri. Biar di tempat ini kita pulang malam hari ini. Ingat, jalan yang sempit itu menuju kepada tempat-tempat yang hebat, kemuliaan Allah. Tapi kita perlu berjuang, kita perlu memutuskan. Dan biar kita mengalami kuasa Allah dan terus mengalami kuasa Tuhan, bukan hanya di gereja tapi dimanapun kita berada. Amin, amin. Kita nyanyikan. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih yang percaya janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Amin. Ku percaya. Percaya. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Dia percaya, boleh sama-sama. Ku percaya. Amin. Ku percaya. Janjimu Yesus kau Tuhan perlindunganku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Aku percaya memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Yang percaya, aku percaya Dia bekerja. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya sekali lagi, aku percaya. Biar kuasa Tuhan turun membuka setiap jalan. Amin. Tuhanku dahsyat, memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Beri tepuk tangan yang terbaik. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Kami percaya dari tempat ini kami mau maju, kami mau berjuang, dan kami tahu dimanapun kami berada kuasa-Mu akan mengalir. Kami di gereja, kami di rumah, kami di tempat pekerjaan. Power of God, Roh Kudus yang dahsyat menyertai kami. Karena semua yang kami kerjakan apapun itu ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa membuka pintu, membuka tingkap surga buat setiap kami yang bekerja, apapun pekerjaannya, apapun yang
Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua tadi sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika tadi Pastor Jacqueline berbicara tentang sebuah pekerjaan, Tuhan ingatkan saya bahwa pekerjaan itu adalah penyembahan juga kita kepada Tuhan. Satu firman Tuhan yang Tuhan ingatkan saya tadi, saudaraku, ketika saya tadi mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu mengingatkan saya atas ada sebuah firman Tuhan yang berkata demikian. Seperti ketika Paulus berkata, saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Jadi hari ini begitu banyak orang merasa kalau dia bekerja itu gak rohani. Dia merasa kalau dia bekerja itu sepertinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya banyak ketemu orang seperti itu. Tapi saya mau katakan, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Kerjakan, ketika kau bekerja dengan sungguh-sungguh, orang akan melihat buahnya. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Maka itu mulai berubah mindset kita, cara berpikir kita hari ini. Biarlah hidup kita itu ingin menyenangkan Tuhan. Kalau saudara dipakai Tuhan hari ini, untuk dalam pekerjaan saudara, untuk kita boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Percayalah, ketika kita ingin melakukan itu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan akan buat kita berhasil. Percaya. Ketika saya bekerja, saudaraku, maksud saya ketika saya melayani Tuhan, sampai hari ini tetap melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan saya untuk menjadi sebuah I.O. dalam sebuah acara-acara wedding di pernikahan, saya ketemu begitu banyak artis dan mereka nggak tahu kalau saya ini pendeta. Kemudian dia bilang, "Mas, kowe iku pendeta." Saya bilang, itu kerjaanku di hari Minggu. Ngerti nggak? Kenapa saya berani berkata saya nggak mau mengakui pendeta? Bukan saya merasa, karena saya sedang membangun hubungan dengan banyak orang. Karena mereka merasa, kalau saya hubungan dengan orang seperti ini, saya merasa, saya nggak bisa deket deh. Saya nggak layak rasanya, Tapi ketika saya membangun hubungan, maksud saya di dalam membangun hubungan dalam pekerjaan itu, dan mereka merasa ada satu figur yang memperhatikan mereka. Bahkan saya melayani, mau servis apa, mau kasih siapin makanan, apapun saya kerjakan. Dan mereka merasa ada orang yang memperhatikan. Bahkan ada mereka pun akhirnya minta didoakan. Karena ketika mereka tahu bahwa saya adalah seorang pendeta. Kehidupan ini harus real, saya mau katakan. Maka itu berjuang yang dikatakan tadi Ibu Gembala tadi. Terus yuk kita berjuang untuk satu tujuan, untuk hanya Tuhan yang dimuliakan. Jadi hari ini kalau kita sedang mengalami keterpurukan, yuk bangkit. Amin. Kalau kita sedang mengalami kegagalan, bangkit. Berjuang lagi, mencoba lagi. Kalau hari ini kau sedang ditipu oleh orang, lepaskan pengampunan dan berjuang lagi. Tuhan akan melipatkan gandakan berkatnya, dia akan gantikan. Itu aja yang Tuhan mau. Bukan kita menyerah, terus merasa, memang aku gak layak. Saya ketemu banyak orang katakan, kalau kamu bekerja, kamu gak rohani. Masa kita tinggal di dalam rumah Tuhan pagi, siang, malam? Bener kan? Mau makan apa? Betul kan? Kita harus juga berjuang, berusaha untuk mencukupkan kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita. Maka itu seperti minggu lalu, saya katakan, ketika saya terpuruk, saya bekerja, orang menilai saya, gak rohani lagi. Hidupnya sekarang hanya ngejar materi. Kalau saya gak bekerja, bagaimana anak saya, istri saya bisa makan? Saya harus membayar pengobatan. Saya mau katakan, saya berjuang hanya untuk tujuan satu, supaya lewat apa yang saya kerjakan, Tuhan pun dimuliakan. Dan itu terbukti, banyak orang diselamatkan ketika saya bekerja. Saya jualan, saya tetap menginjil. Saya jualan,
saya tetap nginjil, cerita tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kalau kita bekerja, ceritakan Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Gak usah saudara waktu saudara jualan bilang, buka itu ayat Roma 3 ayat 23, semua orang berbuat dosa, lari semuanya, gak ada yang berdatang. Cerita aja tentang kasih kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Maka itu saya gak pernah malu. Sampai hari ini kalau saya jualan, sekalipun saya jualan sambal, bukan promosi, banyak orang nilai begini, ini Pak Pendeta jualan. Saya jualan untuk satu tujuan, untuk juga mencukupkan buat pekerjaan Tuhan yang saya lakukan. Jadi saya gak pernah malu. Betul? Orang bilang saya gak rohani, terserah. Yang penting hidup saya memuliakan Tuhan. Anak-anak saya melihat kasih kebaikan Tuhan, istri saya. Jadi hari ini saya mau katakan buat setiap kita, yuk kita bangkit, berjuang lagi, jangan nyerah, coba lagi. Saya percaya Tuhan akan kasih hikmat ide. Maka itu hari ini kadang-kadang keadaan tekanan membuat kita nyerah. Udahlah Tuhan, memang barangkali aku berdosa karena aku bekerja. Gak ada. Maka saya selalu bilang, waktu saya ketemu anak-anak dari PK ini, waktu mereka bikin acara-acara sekuler, saya bilang, kerjakan bagianmu dan lakukan itu buat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan itu terbukti. Hari ini saya mau katakan buat setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini mulai bangkit lagi. Amin. Jangan terus meratapi pintu yang tertutup, nangis, Tuhan, utangku banyak. Tapi saya mau katakan, apa Tuhan gak sanggup melunasi? Sanggup. Kita harus berdoa dan berusaha. Kita coba. Saya gak bisa apa-apa, semuanya bisa, semua pasti bisa. Cuma karena kita gak punya kemauan. Kita bilang kapok, gak mau lagi. Jangan pernah kapok di dalam membangun sebuah usaha karir. Berjuang lagi dan berusaha mencoba, dan percaya apa yang kita kerjakan Tuhan akan buat berkali-kali lipat. Tuhan menghasilkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya rindu jemaat di tempat ini bangkit dan jangan pernah merasa bersalah, ya. Saya senang dengan banyak anak-anak muda di sini, bahkan bapak, ibu di tempat ini yang tetap mau berjuang dan berusaha dan tetap mau melayani Tuhan. Bayangkan itu, punya kesibukan, tetap mau jadi usher, mau melayani. Aduh, itu saya kaget. Bukan kaget, saya merasa terharu sekali. Oh, Tuhan itu luar biasa, ya. Dan itu pun jadi berkat buat saya. Itu membuat saya semakin semangat juga. Kalau saya sedang mengalami lemah, secara maksudnya semangat, tiba-tiba lihat Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, saya jadi bangkit lagi. Dan itu yang membuat saya yakin hari ini bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, apa yang kita kerjakan kita libatin Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini sebesar apapun kesusahanmu, Tuhan tahu, Dia sanggup memulihkan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya ingin berdoa. Dan saat ini, lewat tempat ini di dalam ibadah saat ini, saudara yang rindu, barangkali ingin hari ini mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari saat ini angkat tanganmu dari tempat dudukmu saja. Saat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi dan taruh tanganmu salah satunya tadi di dadamu dan katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku membutuhkanmu. Amin. Aku ingin hidup untuk memuliakanmu. Aku menyerahkan semua apa yang kukerjakan dalam hidupku. Amin. Aku percaya Tuhan, Yes. bersamamu aku akan membuat semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Kau melihat tangan anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir, menjamah, memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Tuhan, aku percaya ketika mereka hari ini datang kepadamu berseru, menyerahkan sepenuhnya mengandalkan Engkau, Tuhan akan memberkati mereka.
Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Kau melihat setiap pemberian kami bukan karena terpaksa, tapi karena cinta kami dan kasih kami, aku percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu, memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap memberi, katakan amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have. Kami undang kita bangkit berdiri, saudara. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan sekali lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able of the goodness. Sekali lagi boleh lambaikan tanganmu. All my life you have been faithful. Amen. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yeah, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama